Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yakni pembahasan kita masih membahas tentang hadis yang dalam bab al-mubadarah ila khairat. Bab tentang bersegera melakukan ini amal-amal kebaikan. Kita kemarin masih di dalam pembahasan tentang hadis yang ke-6, hadis yang ke-92, yaitu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu didatangi oleh sahabat yang lainnya, Zubair bin Adi, karena mendapatkan perlakuan yang zalim dari Al-Hajjaj, penguasa ketika itu. Maka Anas mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi bada'u syarrun minhu hatta talqa rabbakum sami'tuhu min nabiyikum rawahu Bukhari. Sabarlah kalian, suruh sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang zaman kepada kalian kecuali yang setelahnya itu syarrun minhu, lebih jelek dari siapa agamanya, hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian, Tuhan kalian. Anas mengatakan, aku mendengar hal itu dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan kita sampai di dalam penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyebutkan di sini, beliau sebutkan, innan nasa kullama in fatahat alaihimud dunya wa saru yanduruna ilaiha fa innahum yakhsiruna min al-akhirah biqadri ma rabihu minad dunya. Sesungguhnya manusia itu ketika dibukakan untuknya itu dunia, sehingga mereka melihat kepada dunia itu, maka sebenarnya mereka akan merugi dari sisi akhiratnya sebesar dunia yang didapatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, wallahi mal fakru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian atau atas kalian. Yakni ma akhafu alaikumul faqra fa dunya satuftahu. Yakni aku tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kalian. Enggak ditakutkan, karena dunia nanti pasti akan dibuka. Akan dibukakan dunia. Walakini akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku takut kalau dunia dilapangkan, dibukakan atas kalian sebagaimana telah dilapangkan dunia itu
terhadap orang-orang sebelum kalian. Jadi yang dikhawatirkan justru kalau dibukakan dunia, digampangkan urusan dunianya. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga mereka atau dikatakan sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana mereka pun telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu. Wa tuhlikahum kama ahlakathum, sehingga dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana mereka telah dibinasakan oleh dunia. Wa sadaqa Rasul alaihi salatu wassalam, dan benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi ahlakan nasa al-yauma, inilah yang hari-hari ini atau sekarang ini, zaman ini yang menyebabkan manusia binasa. Semakin dibuka dunia semakin gak karuan, semakin binasa. Paling tidak rusak dari siapa? Agamanya. Bayangkan orang itu kalau sudah, makanya disebutkan sih, manusia itu kalau diberi gunung emas satu, gunung emas satu, minta 2. Dikasih 2 biar gak kepingin 3, biar puas. Dikasih 2 minta 3. Bahkan kadang-kadang orang sudah punya gaji besar, sudah punya dan itu tambah juga masih korupsi juga, bisa kan? Ya, korupsi ini ngambil uang, bapaknya di korupsi ini uang, misalkan uang orang banyak, nah apalah ini? Ini apa bahayanya ketika dibukakan dunia. Alladzi ahlakan nasa al-yauma at-tanafus fid dunya, yang membinasakan manusia sekarang ini ada tanafus fid dunya, berlomba-lomba. Tanafasu itu berlomba-lomba, tapi untuk berebut dunia. Wa kaunuhum ka'annahum innama khuliqu laha la anha khuliqat lahum. Dan mereka ini seakan-akan menjadi orang yang seakan-akan mereka itu sesungguhnya diciptakan untuk itu, untuk dunia. Untuk seakan-akan manusia itu diciptakan untuk mencari dunia itu. Bukan dunia diciptakan untuk mereka. Padahal yang benar ini, dunia diciptakan untuk siapa? Dunia ini dibuat, Allah menciptakan jagat raya semesta ini, dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Diberikan tumbuhan, diberikan buah-buahan, binatang dan semuanya untuk kenikmatan manusia. Terus manusia, Allah menciptakan dunia untuk manusia, untuk makhluk ini, untuk kita semua. Sementara kita diciptakan, manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Aslinya begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan utama manusia, untuk apa kita diciptakan? Untuk beribadah. Bukan hanya untuk mencari makan dan minum sehingga bingung sekali waktunya hanya untuk itu. Hendak mengumpulkan itu. Sehingga bingung sekali kalau enggak mendapatkan itu atau kurang. Sehingga akhirnya apa? Waktunya pun habis untuk itu dunia. Dan seandainya waktunya dihabiskan untuk itu pun apakah sudah puas? Tidak. Tapi maka ingat, seakan-akan disebutkan, seakan-akan manusia itu diciptakan untuk dunia, untuk mencari dunia ini. Dan seakan-akan dunia ini diciptakan bukan untuk mereka. Atau la'annaha, bukan dunia diciptakan untuk mereka, tapi mereka diciptakan untuk dunia. Fastaghalu bima khuliqalahum amma khuliqalahu. Perhatikan kata-kata ini. Sehingga akhirnya manusia sibuk dengan sesuatu yang diciptakan untuk mereka. Dunia ini sudah diciptakan untuk manusia. Maka perhatikan manusia, bagaimanapun juga manusia
Zaman dulu aja lah kata melihat mungkin orang-orang tua kita dulu ya keadaannya mungkin pas-pasan tapi kok ya bisa hidup sampai sekarang. Anak-anaknya juga saatnya anaknya banyak juga begitu dewasa masing-masing juga ya bisa makan dan semuanya juga ada saja rezekinya masing-masing. Memang manusia dunia diciptakan untuk manusia. Sehingga akhirnya apa? Istaghlu, mereka manusia ini kebanyakan ini sibuk dengan sesuatu yang diciptakan, yang telah diciptakan untuk mereka, sehingga mereka lali dari tujuan mereka diciptakan. Tujuan mereka diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya, untuk meninggalkan larangan-larangannya, untuk beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Maka siapapun orang itu, apakah dia itu kaya atau miskin, laki atau perempuan, tua, muda, semuanya itu kewajibannya sama untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala banyak berfirman dalam Al-Quran, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadah kamu sekalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Demikian juga hak Allah, hakullahi alal ibad, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh semua hamba adalah ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Agar mereka itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Entah dia itu kerjaannya apa saja terserah. Entah pejabat, entah rakyat, entah orang kaya, entah orang miskin sama. Jadi ini tujuan utamanya. Tetapi ketika mereka menganggap dunia ini adalah tujuannya, sarana dijadikan tujuan, dan tujuannya sehingga terlalaikan, tujuan utama justru terlalaikan, maka ini akan celaka. Jadi mereka yang menganggap dunia sebagai tujuan utama, dia mumpung hidup, memang masih kuat gitu, masih kuat kerja yang banyak, nanti kalau sudah tua tinggal menikmati pensiun. Pensiun maksudnya pensiun dari sisi gak kerja, nyantai-nyantai tok, makan-makan tok gitu. Bahkan enak sudah gak kuat kerja. Tapi ingat ibadah itu gak masalah. Tapi ingat ibadah itu yang utama jangan dilalaikan. Kerja bisa jadi untuk dunia ada pensiunnya. Ibadah kapan pensiunnya? Yulek mati tinggal memetik hasilnya, kan pensiun itu tinggal menikmati hasilnya. Nanti di akhirat. Kalau amal perbuatannya baik, kalau kita ibadahnya dijaga, nanti enak. Karena ketika manusia sudah mati nggak bisa lagi beramal. Maka sekarang malu, beramallah, sekarang tidak ada hisab. Tapi nanti yang ada hisab tidak ada lagi amal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal karena sudah mati. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka orang semacam tadi sibuk dengan dunia sehingga lalai dari tujuan utama dia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa hadza minal intikas, nas'alullaha al-afiyah. Ini kan suatu yang terbalik. Maka kita minta pada Allah keselamatan dari semua ini. Maka di sini barang siapa yang dimudahkan dunianya, maka semakinlah mensyukuri itu dengan meningkatkan amal ibadahnya, dengan menggunakan apa yang diberikan dari dunia ini kepada Anda, gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan pahala, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Karena ketika orang diberi dunia, sehingga sebaik-baik dunia itu apabila dipegang oleh orang yang bertakwa kan itu. Maka orang bertakwa yang beriman dan bertakwa punya dunia, maka dia akan bisa banyak berbuat kebaikan. Entah membangun tempat ibadah, bangun pondok, bangun sekolah, misalkan masjid, kemudian membantu fakir miskin, memberi pekerjaan orang-orang yang gak punya kerjaan, kan semacam itu. Kalau dia punya keimanan dan dunianya ada, maka orang yang diberi dunia dan juga agama
kenikmatan, maka ini suatu kenikmatan. Kenikmatan. Tapi tidak banyak yang semacam itu. Karena tidak sedikit ketika orang nggak punya dunia, nanti ya aku lah sudah enak, kamu tak ini. Begitu enak betulan, lupa. Ya sudah, ini dunia. Paling walaupun nggak lupa, iman. Sayang akhirnya milikku kok dikasih orang gitu. Ini manusia. Maka ini apa Nabi tadi mengatakan bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, tetapi justru dibukakan dunia sehingga kalian lupa akan akhiratnya. Wa fi hadzal hadisi wujubu sabri ala wulatil umur wa in dzalamu wa jaru. Di dalam hadis ini terdapat yakni apa? Pelajaran, yaitu wajibnya untuk sabar terhadap yakni apa? Wulatul umur, para penguasa. Walaupun mereka harus taat, tetap sabar dalam terhadap penguasa, walaupun mereka berbuat zalim, melakukan yakni apa? Tindak jauh, yaitu kezaliman atau melampaui batas. Li'annaka sawfa taqifu ma'ahum mauqifan takunu anta wa iyahum ala haddis sawa. Karena nanti engkau akan berdiri bersama mereka yakni apa? Di suatu tempat atau keadaan yang engkau dan mereka ini sama. Yang engkau dan mereka ini sama di hadapan Allah. Rakyat atau penguasa, pejabat, nanti ada kedudukan di hadapan Allah ketika dikumpulkan itu sama. Yang membedakan ini ya ketakwaannya, ini sama. Masya Allah. Beliau sebutkan di sini. Saufa takunu khasmahum yaumal qiyamah idza dzalamuka la tadhunna anna ma yakunu fid dunya minadz zulmi sayadhabu haba'an abada. Hakul makhluqi la budda ayyu khada yaumal qiyamah. Fa anta saufa taqifu ma'ahum baina yadayillahi azza wa jalla liyuqda bainakum bil adl fasbir wantadir al faraj. Kelak engkau dan juga engkau kelak akan menjadi yakni apa? Khosmahum, lawan atau musuh mereka, lawan mereka pada hari kiamat apabila mereka mendolimi kamu. Artinya janganlah engkau mengira bahwasanya kezaliman yang terjadi di dunia lewat begitu saja, sudah selesai ceritanya. Tidak. Haknya makhluk mesti nanti akan yakni apa? Diambil pada hari kiamat. Maka Anda kelak akan taqifu mahum, akan berdiri bersama mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk diberi keputusan dengan yang adil di antara kalian. Bagaimana hadis muflis? Ketika orang itu dizalimi, ketika harta kita diambil, maka nanti harus dikembalikan. Di akhirat tidak ada lagi harta, yang ada amal. Maka seseorang yang di dunianya hartanya diambil dengan cara yang tidak halal, tidak benar, maka nanti akan diganti dengan amal kebaikan orang itu diambil, diberikan kepada Anda. Kalau nggak punya amal, orang yang berbuat zalim ini nggak punya amal kebaikan, maka dosa orang yang dizalimi ini diambil, diberikan kepadanya. Kan ngeri sekali ini.
Kalau seandainya didolimi ini banyak, uang negara, uang banyak orang itu misalkan, wah banyak lagi. Ngeri kan? Gak bisa dibayangkan. Maka lebih baik gak masalah kita diambil orang daripada Anda mengambil milik orang. Misalkan suatu hal, ini berhati-hati nih. Ini milikku yang terbawa dia atau milik dia yang kebawa saya, misalkan. Nah, maka mendingan ngalah, lebih baik ngalah ya kan? Kita ngalah, gak apa-apa milik kita diambil orang daripada kita mengambil milik orang. Daripada menzalimi itu. Maka ada seorang karena ketawaduannya semacam ini, kehati-hatiannya ya. Orang itu meninggalkan sesuatu yang gak apa-apa, takut kalau itu apa-apa. Pernah dulu misalkan ada orang misalkan pas pengajian atau misalnya sandalnya nggak ada, yang ada itu cuma sandalnya orang lain, jelas orang lain, sandalnya nggak ada, terus sandal itu nggak mau pakai, udah punya saya nggak ada, bukan milik saya. Dan saya punya dulu guru ya begitu. Beliau nggak mau. Mendingan pulang nyeker. Pulang nggak mau pakai itu. Padahal yang ada memang tinggal itu kan salah pakai kan. Nah, tapi kehati-hatiannya gitu. Udah nggak usah. Beli lagi. Daripada nanti memakai yang bukan miliknya. Nah, kehati-hatian. Ini contoh, ini pelajaran-pelajaran semacam ini penting. Kalau kita mampu kok masih beli yang lain salah. Bukan kesombongan tapi karena kekhawatiran daripada pakai milik orang lain. Enggak usah pakai sandal, nanti aja beli lagi. Misalkan sandal sama. Warnanya sandal sama jepit sama-sama hijaunya misalkan. Punya saya tadi tak taruh di sini kok sekarang pindah ke situ. Ini jangan-jangan itu bukan milik saya. Mengaku tadi di sini kok udah enggak ada. Barangkali dipinjam mungkin kan dipinjam orang untuk wudhu atau apa kan kadang begitu kan tambah lagi memang salah jepit kadang-kadang kan. Nah ini kadang-kadang kehati-hatian, jangan-jangan bukan milik saya, tapi ada kalanya nggak apa-apa ini gantinya lah kan gitu. Apalagi yang punyanya jelek, yang itu sisa yang tertinggal baik, masya Allah, diambil apa enggak? Nah di sini ini jadi ya kembali ke sini, apalagi yang sengaja ngambil. Sudah tahu milik orang diambil. Harta misalkan, uang. Anda mati nggak bawa uang. Anda dapat banyak, misalkan 100 juta, misalkan, atau 1 M tambahan, misalkan 1 juta aja lah misalkan. Mati nggak dibawa 1 juta, malah diberikan keluarganya, ya kan? Habis itu mati dia. Mati. Gimana? Yang menikmati harta itu siapa? Ya keluarganya, ya kan? Yang ditaruh nanti yang ditanya, ditanggung jawab, disiksa siapa? Yang dia. Maka kalau kita pikir begini, kita sebagai orang-orang yang bekerja, kepala rumah tangga, hati-hati. Mikirnya mikir jangka panjang. Nanti jangan sampai orang itu yang kerja, ada yang kerja mencari menghalalkan segala cara demi anak istrinya, biar bisa beli ini beli itu. Kemudian pas mati Anda yang gak menikmati tapi Anda yang disiksa. Ditanya min aina, dari mana kamu ambil itu? Halal apa haram? Nah, kan harta ditanya 2, dari mana tentu apa? Kalau ingat ini, orang akan berhati-hati. Akan ditanya, orang itu akan ditanya nanti akan ditanya umurnya untuk apa saja. Kemudian masa mudanya untuk apa? Hartanya dari mana dan untuk apa? Ilmunya sudah diamalkan apa belum? Apa yang diamalkan dengan ilmunya? Nah ini, ya minimal tentang harta dari mana untuk apa? Takut. Di sana nanti mesti akan diganti. Orang-orang didolimi harus disuruh mengganti. Yang berbuat dolim mengganti. Apa gantinya? Gak ada harta, gak ada uang, amal. Nah ini bahayanya. Nah, di sini jadi wajibnya sabar kepada ulil amri.
Maka di sini fasbir wantadhiril faraj. Ini penting. Sabar dan tunggulah masa kelapangan, saat kelapangan. Ini penting di masa-masa sekarang ini. Baik sekarang itu ada medsos ya. Kadang kejadian di negara satu bisa dilihat akhirnya ditirukan. Banyak sekarang kemudian begitu. Demo sampai memberontak penguasa, pemerintah menggulingkan dan seterusnya. Nah, ini kewajiban kita yang diperintahkan adalah isbiru, sabar. Alhamdulillah kalau di negara kita kan nggak sampai terlalu yang kayak Al-Hajjaj itu, ya kan? Sampai segitu. Ini, sabar. Fayasululaka bidzalika itminanun nafsi was sabat. Maka dengan sabar itu Anda akan mendapatkan ketenangan jiwa dan juga as-sabat, ketetapan hati, iman, kekuatan iman. Wantidalu faraj ibadatun, menanti datangnya kelapangan itu adalah ibadah. Karena sabar ini ibadah. Yani tata'abbadu lillahi bihi, dengan itu Anda beribadah kepada Allah. Wa idza intadzarta al-faraja minallah faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as sabri wa anna faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Maka jika Anda menanti al-faraj, yaitu datangnya kelapangan, kelapangan, pertolongan dari Allah Ta'ala, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa'lam, dan ketahuilah anna nasra ma'as sabr, bahwasanya pertolongan itu akan datang mengiringi kesabaran. Artinya kalau ada sabar pasti akan datang pertolongan dan kemenangan. Wa ana faraja ma'al karbi, dan bahwasanya kelapangan mengiringi kesempitan. Posisi sulit, karb itu musibah, bencana, sabar terus. Mesti akan ada saatnya untuk lapang. Ini bahkan sebetulnya kalau dipikir, masa lapang dan masa sempit itu secara umum yang kita alami lebih lama mana? Ngomong-ngomong lebih sempit ngono. Gak sih ukur teman. Gak bersyukur. Kalau kita loh sekarang ya, mungkin kalau dulu mungkin zaman penjajahan, zaman apa mungkin sejak kecil sampai tua mungkin begitu terus. Sekarang ya mungkin masih banyak masa lapangnya lah. Sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun misalkan. Misal ada orang sakit setahun aja udah anggap lama sekali. Sehatnya berapa? Ya lebih dari itu. Itu. Artinya ini masa lapang itu sebetulnya lebih banyak. Wa ana faraja mal karbi, kelapangan akan mengiringi kesempitan atau kesulitan. Wa anna ma'al usri yusron, dan bahwasanya kesulitan itu akan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Satu kesulitan diiringi dengan 2 kemudahan. Wa fi hadza at-tahdhiru min su'iz zaman wa anna zaman yataghayyar. Di dalam hadis ini juga terdapat tahdzir, peringatan dari jeleknya zaman. Dan bahwa zaman ini akan berubah dari baik menjadi tidak baik. Wa yataghayyaru ila ma huwa asarru, dan berubahnya ini kepada sesuatu yang lebih buruk. Dari sisi apanya? Agamanya. Maka kadang ya, semacam itu. Mungkin zaman dulu mencari uang sulit, lebih mudah sekarang. Tapi agamanya, lihat orang dulu, ya kan? Kakek nenek kita dulu lah. Itu kalau cerita itu kan sengsara itu hidupnya itu, ya kan? Jual apa? Kita punya kakek itu jual minyak mungkin jauh jalan berapa kilo, kadang nginep di sana. Tapi ya alhamdulillah kalau dari sisi agama ibadahnya dijaga. Kerja seadanya, tidak berani untuk mencuri, mengambil, korupsi, enggak ada gitu. Tapi ya sampai tua ya agamanya ya terjaga. Maksudnya Allah menjaga itu. Dari sisi ininya ya ibadahnya. Ini. Sebaliknya kadang dunia dibuka tadi, agama juga mudah lepas. Jadi kalau sekarang banyak sekali misalkan orang
Kok berlomba-lomba kok misalkan mencuri, korupsi, berlomba-lomba kok. Kecuali kalau ya itu kembali kepada iman. Maka kita banyak berdoa. Semua orang sangat mungkin bisa semacam itu. Ketika melihat dunia tergiur itu sangat bisa. Ingat peristiwa ini apa? Perang apa kemarin? Uhud. Ya kan? Perang Uhud. Ini kan para sahabat melihat ghanimah, udah kan itu orang kami udah pada lari tuh. Ghanimah kan banyak itu. Ini ghanimah harus saya dunia. Ya namanya manusia gitu kan. Nah, tapi Allah ya membuat ya ada hikmahnya Allah yang semacam itu menakdirkan semacam itu. Tapi ada demikian manusia sudah diwanti-wanti kamu kayak apa bagaimana keadaannya jangan turun pasukan pemanah. Karena melihat loh, ini banyak saya menang, banyak ghanimah kenapa enggak turun? Nah ini artinya ya banyak berdoa. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini akbaru hammina sebagai tujuan besar kami dan tujuan ilmu kami. Jadi ini. Jadi zaman ini berubah dan berubahnya kepada sesuatu yang lebih buruk. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasallam dzata yaumil asabihi man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Suatu hari Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, barang siapa yang hidup di antara kalian lebih lama lagi maka kelak ia akan melihat perselisihan yang banyak. Wa adunnu annana wa aisuna fid dunya qalilun binisbah liman sabaqa. Nara ikhtilafan katsira. Ra'ayna ikhtilafan katsira baina sinina madras wa sinin al-waqt al-khadir. Dan penulis menyebutkan, aku mengira bahwasanya hidup kita di dunia ini sebentar, qalil, sedikit dibanding dengan orang-orang yang terdahulu. Kita melihat atau kami melihat ini apa perbedaan atau perselisihan yang banyak. Kami melihat perselisihan atau perbedaan yang banyak di antara tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang sekarang. Penulis menyebutkan, menceritakan di sini bahwa ada seorang yang beliau percaya menyampaikan kepada beliau bahwasanya masjid ini yaitu Masjid Jami' ini beliau sebutkan dahulu kana la yu'adzinu li sholati fajar, dulu tidaklah dikumandangkan azan untuk salat subuh kecuali shaf pertama sudah penuh. Ngapain penuh? Yaitu orang-orang datang ke masjid untuk salat tahajud di situ. Belum subuh sudah penuh. Karena sebelum subuh sudah pada salat tahajud, beliau sebutkan. Aina al-mutahajjiduna al-yauma ila masyaallah. Di mana sekarang? Di mana sekarang orang yang bertahajud pada hari ini? Ya, kecuali yakni apa yang dikehendaki oleh Allah Taala. Qalil, sedikit. Taghayyaratil ahwal. Kunta tajidu al-wahid, Anda mendapati satu orang di antara mereka sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan katoir tahdu khimasan wa taruhu bitonan, seperti burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Idza asbaha yaqulu, apabila pagi dia mengatakan Allahumma rzuqni, qalbuhu mu'allaqun billah azza wa jalla fayarzuquhullah. Di waktu pagi hari jadi mengatakan, ya Allah berikanlah aku rezeki, hatinya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun memberikan rezeki kepadanya. Wa amalan, dan adapun sekarang fa aktsarun nas fi ghaflatin an hadza syai', tidak sedikit kebanyakan manusia ini lalai dari masalah semacam ini. Ya tamiduna ala man siwallah, mereka bertumpu bersandar bertawakal kepada selain Allah. Wa man ta'alaqa syai'an wukila ilahi, dan barang siapa yang menyandarkan hatinya kepada sesuatu,
maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut dan tidak akan tidak ditolong oleh Allah ketika dia meninggalkan Allah dan tidak bertawakal kepada Allah. Kita adzan dulu sebentar. Jadi kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit kita akan tambahkan sedikit. Disebutkan di waktu-waktu akhir, di zaman beliau ya, alhamdulillah tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu bagi para pemuda yang kita mohon pada Allah taala. Allah akan menambahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Allah membukakan pintu untuk mereka hidayah, jadi karunia. Akhirnya mereka akbalu ilallah, yaitu taat kepada Allah, giat ibadah, mencari ilmu. Ini dan sekarang ya kita juga rasakan, terutama di alhamdulillah termasuk di kita ya, ini banyak sekali tempat-tempat pengajian, tempat-tempat menuntut ilmu, dan banyak juga para pemuda yang rajin untuk beribadah, giat ke masjid. Ini harapan kita. Dan sungguh berbahagia seorang pemuda yang waktunya tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengharapkan yaitu saudara-saudara kita yang lainnya juga yang dikaruniai Allah taala kesolehan, dan mereka bisa istiqomah di atas kebenaran, sehingga juga dengan demikian Allah menjadikan ayyuslihalahumul wulad, yaitu menjadikan para penguasa ulil amri ini juga menjadi baik dan soleh. Maka sekali lagi beliau mewasiatkan, berpesan isbiru, tetap kita harus sabar di dalam menghadapi mensikapi penguasa, harus mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah, dan banyak mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Maka insya Allah juga mereka akan juga menjadi baik. Apabila semua masyarakat menjadi baik, soleh, maka akan soleh pula para penguasa, para pemerintah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kemaslahatan, kesolehan bagi kaum muslimin, menjadikan juga para penguasa ulil amri kita ini orang-orang yang soleh dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Jawadun Karim. Dan semoga sekali lagi kita diberikan istiqomah untuk di atas ketaatan dan juga bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.